Bab 165. Riri memang abis membantu membereskan hal apa saja yang bisa dilakukannya. Seperti memunguti plastik bekas air mineral yang berserakan atau wadah yang tergeletak begitu saja. Oke. Aku juga mau langsung salat, balas Ayu. Ia langsung berbalik hendak memasuki rumah. Sementara Riri berjalan lurus menuju gerbang. Bahkan ia tak berani menegur keberadaan Ricky yang masih ada di sana. Ia cukup malu tentang semua yang sudah terjadi dan melibatkan Ricky yang tak salah apa-apa. Page 51. Sepertinya aku harus benar-benar menjauhi Mas Ricky dan tak terlibat komunikasi apapun lagi dengannya. Aku sungguh tak enak padanya, gumam Riri dalam hatinya di sela-sela melangkah. Pun dengan Ricky sendiri yang pura-pura terus menunduk saat dirinya dilewati Riri. Ia tak berani menyapa atau sekadar melemparkan senyuman. Khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman lagi. Dari semua kejadian ini Ricky belajar, ternyata tak semua niat baik berakhir dengan baik juga. Malam ini, bukan hanya Ricky yang menginap di rumah baru Davin, tapi juga Pak Damar dan Raihan. Lelaki sepuh tersebut dilarang langsung pulang karena waktu sudah malam. Bagus juga rumahnya, Vin. Pintar kamu merancangnya. Puji Pak Damar setelah berkeliling melihat semua sudut rumah itu. Bukan Davin sebenarnya, Kek, tapi Papa. Davin cuma mengubah sedikit-sedikit, jawab Davin sejujurnya. Rumah itu dulunya memang dirancang Pak Ardi. Hanya saja diambil alih Davin setelah kekuasaan perusahaan jatuh ke tangannya. Pak Damar terdiam. Pun dengan Davin yang tak melanjutkan perkataannya. Sungguh, ia tak sengaja membahas tentang ayahnya itu. Oh, iya, Kek, mau dibuatkan teh. Suasananya enak loh sambil nongkrong di depan, tawar Davin mengubah topik percakapan. Boleh. Kebetulan kakek lagi pengen nyari angin malam. Sambil lihat langit langsung dari luar, jawab Pak Damar. Siap, Kek. Tunggu saja di luar ya. Nanti Davin anterin, timpal Davin. Pak Damar mengangguk lalu berlalu ke teras rumah. Menghampiri Ricky yang juga sedang di sana. Baru selesai mengawasi orang-orang yang membongkar tenda dan mengangkut kursi. Ricky tersenyum lega sembari menyeka keringat yang muncul di dahinya. Tiba-tiba saja bayangan wajah Nuri melintas jelas di pelupuk matanya. Alhamdulillah acara syukuran 7 bulanan Mbak Ayu sudah selesai meski sempat ada insiden kecil. Sekarang aku bisa fokus pada acara pernikahanku. Gak sadar rasanya pengen ketemu Nuri lagi. Menghabiskan hidup dengannya sebagai pasangan suami istri, gumam Ricky. Lamunan Ricky pun sempat buyar saat melihat kedatangan Pak Danar. Nuri gimana kabarnya? Tanya Pak Damar sambil duduk di kursi sebelah Ricky. Baik, Bos. Sudah lumayan sibuk nyiapin ini itu untuk acara pernikahan, jawab Ricky apa adanya. Dia itu calon pengantin. Jangan dibiarkan kecapean. Mending serahin sama orang lain saja perihal persiapan pernikahan. Nuri tinggal mengawasi, saran Pak Damar perhatian. Saya sudah bilang gitu, Bos. Cuma kayaknya Nuri memang tipe orang yang gak bisa diam. Jadi ada saja aktivitasnya, timpal Ricky. Ya sudah, yang penting dia sehat. Kondisinya tetap fit sampai hari H nanti, balas Pak Damar. Oh, iya. Page 52. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan. Ini serius, lanjut Pak Damar membuat Ricky mulai berdebar sembari menebak-nebak. Page 53. Meski Ricky sudah kenal begitu dekat dengan Pak Damar, tapi tetap saja ia selalu merasa sungkan jika bosnya itu sudah berbicara dengan wajah serius. Iya, Bos. Saya siap mendengarkan, jawab Ricky sambil mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Ia juga sempat berdehem untuk melonggarkan tenggorokan yang semula sempat terasa sempit. Kamu ini, santai aja, gak perlu terlalu tegang gitu, timpal Pak Damar.
Begini, selama ini, saya sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Adiputra. Bagi saya, kamu bukan hanya sebatas ajudan juga pegawai, tapi lebih dari itu. Dan sebagai keluarga, rasanya tak etis kalau saya gak menawarkan bantuan apa-apa di saat kamu akan memulai hidup baru, lanjut Pak Damar menerangkan. Sekarang katakan, apa yang bisa saya bantu? Pak Damar meneruskan penuturannya. Mendengar hal itu, Ricky tentu merasa bahagia juga terharu. Hatinya langsung menghangat karena ia tak lagi merasa sendiri dan tak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Namun, ia tentu tahu diri dan bukan juga orang yang suka memanfaatkan keadaan. Sebelumnya, makasih banyak atas tawarannya, bos. Tapi, alhamdulillah dengan bekerja selama ini di tempat bos, saya rasa, saya bisa mencukupi kebutuhan untuk acara pernikahan saya. Bahkan, untuk kehidupan kami ke depannya. Insya Allah saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istri dan anak saya, jawab Ricky percaya diri. Saya tahu. Saya gak menyaksikan itu. Tapi, sebagai seorang atasan juga sebagai keluarga, saya tetap ingin memberikan hadiah untuk kehidupan baru yang akan kamu jalani dengan Nuri nanti. Bukan bermaksud merendahkan apalagi menganggapmu gak mampu, ya, bukan sama sekali. Anggap saja hadiah ini sebagai ucapan terima kasih atas pengabdianmu selama ini, balas Pak Damar. Aduh, bos, saya jadi gak enak, timpal Ricky salah tingkah. Meski ia sendiri belum tahu hadiah apa yang dimaksud majikannya tersebut. Cek, masa sama keluarga sendiri gak enak sih? Ada-ada saja kamu ini. Pak Damar geleng-geleng kepala kecil sambil tersenyum. Oh, iya, hadiahnya, nanti saya kasih kalau sudah di rumah ya, lanjut Pak Damar. Ricky hanya mengangguk sopan tanpa berani menanggapi lebih jauh. Makasih banyak sebelumnya, bos. Kamu ini jangan terlalu formal. Santai saja. Pak Damar menepuk pelan pundak Ricky diakhiri kekahan pelan. Ngomong-ngomong, tehnya kok lama ya? Tadi Davin bilang katanya mau buatkan teh, lanjut Pak Damar seraya menoleh ke arah pintu. Di sini memang belum ada pembantu, bos. Bos Davin baru mau mencari orang untuk bersih-bersih rumah ini selama gak ditempati. Jadi, biar saya bikinkan tehnya. Takutnya bos Davin kelupaan, timpal Ricky seraya hampir bangkit dari duduknya. Namun, ia yang hampir melangkah menjadi urung saat melihat Raya keluar dari rumah sambil membawa nampan. Maaf, lama. Kak Davin lagi pijitin Mbak Ayu dulu. Kayaknya sedikit masuk angin. Jadi saya yang anterin, kata. Page 54. Raya sambil meletakkan 2 buah cangkir di depan Pak Damar dan Ricky. Silakan diminum, Pak, Tuan. Raya menggigit bibir pelan-pelan karena kebingungan untuk menyebut panggilan. Panggil kakek aja, kamu ini kan adiknya Ayu. Berarti cucu kakek juga, timpal Pak Damar sambil tersenyum simpul. Oh, iya, siap, kek. Raya menyahut antusias. Tapi, ini satu lagi buat siapa ya? Kak Davin tadi suruh bikin 3, lanjut Raya kebingungan. Buat Reyhan kayaknya. Tuh dia orangnya. Tunjuk Ricky pada Reyhan yang menepi sendiri sambil memegang ponsel di bawah pohon. Oh iya mungkin. Saya anterin dulu kalau gitu. Makasih ya, Om. Balas Raya seraya melangkah. Om. Ricky berkata lirih sambil melongo. Sementara Pak Damar tertawa kecil melihat ekspresi Ricky saat dipanggil Om. Iya, Om. Sadar dirilah. Sudah pantas kok dipanggil Om. Nanti juga anak Davin pasti panggil Om, kelakar Pak Damar. Hadeh, apa aku setua itu? Ujar Ricky pelan. Sementara beberapa meter dari mereka yang masih berbincang sambil bercanda,
Raihan sedang duduk di bawah pohon dengan HP di tangannya. Iya, Umi. Ray sudah sampaikan kok sama Bos Davin, permintaan maaf dari Umi karena gak bisa hadir, kata Raihan pada Umi Aminah lewat sambungan video call. Setiap ada waktu luang, Raihan memang selalu menyempatkan diri untuk berkabar dengan sang ibu. Menatap wajah teduh wanita yang melahirkannya itu meskipun hanya lewat layar ponsel. Tapi baginya, hal itu sangat menenangkan. Setidaknya dia tahu ibunya baik-baik saja meski hanya sendirian. Umi, sudah dulu, ya. Nanti Ray sambung lagi, lanjut Raihan mengakhiri panggilannya saat melihat sekelebat bayangan berjalan ke arahnya. Maaf mengganggu. Cuma mau nganterin teh, kata Raya sopan. Oh, iya, makasih banyak, Bu. Timpal Raihan sambil menunduk. Maaf, saya belum ibu-ibu, jawab Raya kesal seraya meletakkan cangkir itu di sisi Raihan. Astagfirullah. Maaf, Mbak. Soalnya tadi gelap, gak kelihatan. Saya pikir ibunya Mbak Ayu, balas Raihan setelah melihat sekilas wajah Raya yang ditekuk. Cek, gak bisa bedain ya mana bentukan sama suara ibu-ibu mana bukan, timpal Raya lagi. Saya tadi abis video call sama Umi saya. Jadi gak terlalu jelas dengar suaranya. Sekali lagi maaf ya, kata Raihan lagi tak enak. Ya sudah gak apa-apa. Lagian, masnya ini ngapain nangkring malam-malam di sini sendirian? Di bawah pohon lagi. Page 55. Tuh yang lain pada di sana. Gak takut ada demit apa? Mana ini rumah baru? Timpal Raya seraya menunjuk ke arah Pak Damar dan Ricky. Emang mbaknya pernah lihat demit? Kalau saya sih alhamdulillah belum pernah, balas Raihan datar. Ya, sama sih, belum pernah. Raya garuk-garuk kepala kikuk. Nah itu. Jadi mbak sendiri tahu demit dari mana? Balas Raihan. Dari film, kan banyak. Dari cerita juga. Dari pengalaman orang-orang juga. Dari. Raya tak melanjutkan celotehannya. Ia baru sadar kalau ia terlalu cerewet. Hanya katanya kan, bukan nyatanya, kata Raihan sambil tersenyum kecil. Oh, iya, sekali lagi, makasih tehnya. Saya cicipi ya. Mumpung masih hangat, lanjut Raihan seraya mengambil cangkir tersebut lalu menyeruput teh perlahan. Iya, silakan. Kalau gitu saya permisi dulu, timpal Raya hendak berbalik. Tapi seruan Raihan membuat ia urung. Maaf, apa mbak punya charger? Kebetulan saya gak bawa charger dan HP saya lowbat, tanya Raihan nampak sungkan. Takutnya nanti malam Umi saya hubungi dan ponsel saya keburu padam, lanjut Raihan memberi alasan. Ada sih, mau charger di mana? Di sini kan gak ada tempat buat cas. Emang bisa cas HP di pohon? Jawab Raya dengan mata memicing. Ikut di pos satpam mungkin, jawab Raihan asal. Ia memang belum tahu akan tidur di kamar mana, bahkan ia belum memasuki rumah baru itu. Hanya sebatas berada di halaman dan lingkungan luar. Ya sudah sini. Biar cas di dalam saja. Balas Raya seraya mengulurkan tangannya. Nanti kalau baterainya sudah lumayan banyak, saya kasihkan lagi ke sini sambil pulang. Soalnya saya juga gak akan nginap, lanjut Raya. Memangnya gak apa-apa, Mbak? Tanya Raihan nampak ragu. Ya gak apa-apa atuh. Emangnya apa-apa gimana? Orang cas HP doang, timpal Raya. Ya sudah. Makasih ya, Mbak. Nanti saya tunggu di sini, sahut Raihan sambil menyerahkan ponselnya. Oke. Raya menyahut pendek seraya mengambil ponsel itu. Betah banget diam di bawah pohon mana gelap, lirih Raya sambil membalikkan badan. Iya, Mbak. Mbak bilang sesuatu.
Tanya Raihan. Hah? Enggak kok. Saya gak ngomong apa-apa, jawab Raya dengan kening berkerut. Ia pun meneruskan langkah meninggalkan Raihan seorang diri. Kembali melewati Pak Damar dan Ricky yang masih anteng berbincang. Mari, Kek, Om. Sapa Raya sopan begitu berjalan di sisi keduanya. Iya, silakan. Jawab Pak Damar sopan. Matanya kembali melirik Ricky sambil tersenyum lebar. Om. Kelakar Pak Damar menggoda ajudannya itu. Sementara Ricky hanya memutar bola mata lalu menepuk keningnya pelan. Ia merasa, aneh saja ada seorang S yang memanggilnya dengan panggilan Om. Berbeda halnya dengan anak kecil yang dianggapnya biasa dengan page 56. Panggilan tersebut. Rai, sudah anterin tehnya? Tanya Ayu saat melihat Raya melintas. Sudah, Mbak, jawab Raya singkat. Makasih, ya. Maaf loh malah direpotkan. Tiba-tiba saja kepala Mbak tadi gak enak. Setelah diurut Mas Davin, lumayan enakan ini, balas Ayu sembari memijit pelipisnya yang masih sedikit berdenyut. Gak apa-apa, gitu doang. Raya menyahut santai. Oh, iya. Mbak mau juga. Biar sedikit hangat. Kayaknya masuk angin tuh. Atau kurang istirahat mungkin, tawar Raya. Gak usah, Rai. Kalau mau mah nanti gampang, jawab Ayu. Ya sudah. Kalau mau dibuatkan sesuatu, Mbak bilang aja, ya. Mumpung Raya masih di sini. Soalnya nanti agak malaman dikit mau pulang, timpal Raya. Kenapa gak nginep aja atuh? Toh ini juga rumah Mbak, bukan rumah orang. Masih ada kamar kosong juga, tawar Ayu. Enggak ah, Mbak. Lebih betah tidur di kamar sendiri, tolak Raya tanpa basa-basi. Oh, iya, Mbak. Cowok yang tadi datang sama kakek Damar, siapa sih? Perasaan baru lihat, lanjut Raya penasaran. Oh, Raihan. Dia itu ajudan yang baru. Yang jaga-jaga di rumah atau nemenin kakek Damar pergi-pergi kalau Ricky ada pekerjaan. Kenapa memangnya? Ayu balik bertanya. Gak apa-apa. Kesel aja. Masa tadi aku dipanggil Bu? Emang aku kelihatan udah ibu-ibu ya? Gerutu Raya dengan muka cemberut. Mendengar itu Ayu malah terkekeh pelan membuat muka Raya kian ditekuk. Ih, Mbak mah malah ketawa. Ya gak apa-apa atuh, Rai, dipanggil ibu juga. Yang penting bukan Pak. Lagian, mungkin Raihan itu bingung mau panggil apa. Secara dia itu lumayan pendiam dan jarang ngobrol sama orang. Apalagi sama cewek. Bisa jadi juga karena grogi, tebak Ayu. Iya sih, cuma kesal aja. Ya sudah, aku mau cas HP dulu ya, Kak. Kalau butuh sesuatu, bilang saja, balas Raya sambil bangun dari duduknya. Setelah beres acara tadi, Raya memang disuruh Bu Rati untuk tetap di rumah Ayu. Mengingat anggota keluarga Davin masih berada di sana dan mungkin butuh sesuatu. Sementara Bu Rati sendiri harus mengurus dan menunggui Pak Lukman, juga Riri yang harus mengurus Siva. Di rumah kakaknya itu, Raya tak berpangku tangan. Dia mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan seperti beres-beres, cuci piring atau gelas kotor. Atau sekadar menemani Ayu bercerita sebentar sebelum besok kembali pulang. Mbak, sudah mau jam 9 nih. Raya pulang, iya. Soalnya besok ada kuliah, kata Raya setelah melirik jam dinding. Ya sudah kalau beneran gak mau nginep. Hati-hati, ya. Jawab Ayu. Oke, Mbak. Cuma dari sini ke sana doang. Deket gitu. Sahut Raya. Page 57. Iya sih. Tapi kan yang namanya malam-malam, tetap aja rada-rada serem dikit,
balas Ayu sambil tersenyum lebar. Cek, enggak lah. Aku kan berani, aku Raya percaya diri. Tak lupa, ia mengambil dulu ponsel milik Raihan lalu membawanya keluar. Baterainya sudah lumayan banyak meski belum full. Saya pulang dulu, Kek, Om. Mari. Lagi-lagi Raya menyapa sopan pada Pak Damar dan Ricky. Ia lalu berjalan cepat menuju Raihan yang masih ada di tempat semula. Mas, Kak, ini ponselnya sudah lumayan ngisi. Saya mau pulang dulu soalnya. Kata Raya sambil mengulurkan ponsel tersebut pada Raihan. Oh, iya. Makasih banyak ya, Mbak. Maaf direpotkan, timpal Raihan mengambil kembali ponsel miliknya.